Kok bisa sih seorang ilmuwan yang mengubah cara kita memandang kanker justru terjerat dalam kontroversi terkait hubungan dengan industri farmasi? Halo Future Ready Leaders, kembali lagi bersama Kanela Stories Season 2. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kisah menarik seorang ilmuwan terkenal, Mariano Barbacid. Seorang ahli biologi molekuler yang dikenal luas berkat penelitiannya yang luar biasa, terutama dalam bidang kanker. Namun, selain prestasi ilmiahnya yang mengesankan, Barbacid juga tidak lepas dari kontroversi yang melibatkan metode penelitiannya dan hubungan dengan industri farmasi. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Mariano Barbacid lahir pada tahun 1949 di Spanyol. Ia menempuh pendidikan di bidang biologi di Universitas Barcelona, kemudian melanjutkan studi doktoralnya di University of California di Berkeley, di mana ia memulai eksplorasi awalnya dalam bidang biologi molekuler dan kanker. Pada tahun 1980, Barbacid berhasil menemukan salah satu gen yang terlibat dalam kanker, yang dikenal dengan nama gen RAS. Penemuan ini menjadi salah satu batu loncatan besar dalam penelitian kanker. Penemuan gen RAS oleh Barbacid menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam penelitian kanker. Gen RAS yang berfungsi sebagai pengatur sel normal, jika mengalami mutasi, dapat menyebabkan sel menjadi kanker. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan terapi kanker yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik mengenai proses onkogenesis. Hasil penelitian ini diakui secara luas dan membawanya kepada pengakuan internasional. Namun, meskipun penemuan ini mengubah cara pandang kita terhadap kanker, ada sisi lain dari perjalanan Barbacid yang perlu diperhatikan, yaitu keterlibatannya dengan industri farmasi. Salah satu kontroversi utama yang melibatkan Barbacid adalah hubungannya dengan industri farmasi. Setelah penemuan pentingnya gen RAS, Barbacid bersama rekan-rekannya dilaporkan terlibat dalam beberapa proyek yang mendapat pendanaan dari perusahaan farmasi besar. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kolaborasi ini dapat memengaruhi independensi penelitian ilmiah mereka, terutama dalam hal objek penelitian dan hasil yang didapatkan. Kritikus juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan, di mana hasil penelitian bisa saja disesuaikan dengan kepentingan komersil perusahaan farmasi. Lebih lanjut, ada klaim bahwa beberapa data yang didapatkan dari penelitian Barbacid tidak sepenuhnya dipublikasikan. Dan ada tekanan dari pihak sponsor untuk menyembunyikan hasil yang tidak menguntungkan bagi produk yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Meskipun Barbacid dan rekan-rekan membantah klaim ini, kontroversi tetap menyelimuti karir ilmiah mereka. Walaupun kontroversi ini mencuat, Barbacid terus berperan penting dalam penelitian kanker. Pada tahun-tahun terakhir, Barbacid mengalihkan fokusnya pada penelitian tentang terapi kanker yang lebih presisi dengan menggunakan obat-obatan yang menargetkan molekul-molekul spesifik yang terlibat dalam proses kanker. Meskipun demikian, ia tetap menjadi sosok yang kontroversial di dunia ilmiah, dengan beberapa pihak yang mempertanyakan integritas penelitiannya, terutama terkait dengan transparansi data dan hubungan dengan dunia industri. Mariano Barbacid adalah sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia penelitian kanker. Penemuannya mengenai gen RAS membuka cakrawala baru dalam terapi kanker. Namun di sisi lain, keterlibatannya dengan industri farmasi menyisakan pertanyaan besar tentang integritas ilmiah. Apakah hasil-hasil penelitiannya murni untuk kemajuan ilmu pengetahuan, atau ada kepentingan komersil yang memengaruhi arah dan transparansi risetnya? Dengan semua prestasi dan kontroversi yang mengelilinginya, Barbacid tetap menjadi simbol kompleksitas dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Jadi, apakah kita akan terus mengagumi prestasinya atau mulai mempertanyakan kejujuran dalam membawa perubahan besar di dunia medis? Apa pendapat kalian dari kisah ini? Apakah kolaborasi antara ilmuwan dan industri farmasi selalu beresiko menciptakan konflik kepentingan atau justru mempercepat inovasi yang bisa menyelamatkan banyak nyawa? Tulis komentar kalian di bawah dan mari kita diskusi.